Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Lestari dengan NIM 18720500100 dari Prodi Ekonomi kelas A. Video kali ini guna untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah Perekonomian Internasional. Pada video kali ini saya akan membahas perdagangan internasional. Nah, di sini ada ilustrasi perdagangan internasional. Bisa dilihat. Selanjutnya, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad. Menurut Wahyono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok. Selanjutnya, terbentuknya hubungan ekonomi antara negara yang menjalin kerjasama. Ada 3 bentuk hubungan ekonomi, diantaranya yaitu yang pertama, terjadinya pertukaran atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. Yang kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Dan yang ketiga, terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Selanjutnya, tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Yang keempat, eksistensi tenaga kerja. Yang kelima, memenuhi kebutuhan lain. Yang keenam, memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Yang ketujuh, memperluas pasar. Dan yang ke-8, transfer teknologi modern. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, membentuk hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua, dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemakmuran negara. Yang keempat, dapat mengurangi pengangguran. Dan yang kelima, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Selanjutnya, contoh perdagangan internasional. Yang pertama, ada perdagangan internasional ekspor. Yang kedua, ada perdagangan internasional impor. Yang ketiga, ada perdagangan internasional barter. Dan yang keempat, ada perdagangan internasional konsumsi. Selanjutnya, faktor penggerak perdagangan internasional. Yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Yang ketiga, ada menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang keempat, ada memperluas pasar bebas. Yang kelima, kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Dan yang keenam, warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. Selanjutnya, ada faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, nilai tukar yang berbeda dan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional. Yang ketiga, terjadinya konflik pada suatu negara. Dan yang keempat, kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Mungkin cukup sekian materi perdagangan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.